Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Wahyu Adi. Saya masih tetap setia untuk mempersembahkan video-video tentang aquascape. Kali ini kita akan membahas pembuatan mini aquascape dengan ukuran 40 cm kali lebarnya 25 cm dan tingginya 30 cm. Kita akan memerlukan substrat dan hardscape untuk kita setting di awal pembuatan aquascape. Saya memilih pasir malang karena harganya yang sangat ekonomis. Hardscape batu fosil juga saya pilih karena bagus, mudah didapat, dan harganya terjangkau. Sebelum digunakan, pasir malang ini saya cuci terlebih dahulu 2 kali bilas, sehingga saat diberi air, airnya terlihat cukup jernih dan kita bisa melihat pasirnya dengan jelas. Di bawah substrat, kita juga memerlukan pupuk dasar. Sudah saya siapkan 1 kg pupuk dasar dengan merek yang ini. Dari bahan-bahan tersebut mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa saya tidak pakai bakteri starter. Sebetulnya itu opsional saja, teman-teman boleh pakai bakteri starter terutama kalau ada kelebihan rezeki. Tapi kalau saya pribadi itu menganggap opsional saja karena pakai atau tidak pakai bakteri tetap akan terbentuk. Dan kebetulan saya punya beberapa akuarium lain yang airnya sudah stabil atau setimbang, di situ bakteri sudah banyak terbentuk. Kalau teman-teman punya akuarium yang sama seperti saya, ambil saja media filternya atau seramik ringnya beberapa dari situ, terus masukkan ke filter yang baru di akuarium yang baru. Di lapisan paling bawah, kita gelar substrat pasir malang secara merata. Kemudian mulailah membentuk kontur yang kita inginkan. Sebelum melakukan penataan ini, memang ada baiknya kita menentukan tema, membayangkan desain bentuknya, dan jika masih belajar, kita bisa mencari inspirasi dan meniru desain-desain aquascape dari internet. Letakkan hardscape batu sesuai dengan desain yang sudah kita tentukan. Pada tahap ini, kadang mungkin kita bingung, berubah pikiran, atau merasa batu hardscape yang tersedia tidak pas dengan bentuk yang kita harapkan sebelumnya. Namun langkah terbaik adalah tetap melanjutkan penataan sebaik yang kita bisa. Sebelum menyelesaikan penuangan substrat, sisakan 3-4 cm ketinggian untuk pupuk dasar. Taburkan pupuk dasar sesuai kontur yang telah dibentuk, sehingga akar-akar tanaman, baik yang ada di tempat tinggi maupun yang di bagian bawah, akan sama-sama mudah dalam menjangkau pupuk dasar. Jika menggunakan bakteri starter, di bagian inilah sebaiknya bubuk bakteri starter ditaburkan. Setelah pupuk dasar dituang secara merata, tuangkan lagi pasir malang sehingga pupuk dasar tersimpan rapi di dalam substrat. Jika ingin lebih bagus, pupuk dasar bisa juga ditutup menggunakan soil buatan pabrik, tentunya dengan harga yang lebih mahal dari pasir malang. Nah, langkah berikutnya adalah menanam tanaman-tanaman air di akuarium kita supaya aquascape kita dihiasi oleh indahnya tanaman-tanaman air. Ya iyalah, namanya juga aquascape ya, dihiasi tanaman air. Kalau dihiasi indahnya janur kuning itu mah pernikahan siapa? Jadi penting untuk menanam tanaman aquascape sekarang sebelum terisi dengan air, karena akan jauh lebih mudah menanam sekarang daripada nanti pada saat sudah terisi oleh air. Kita juga diuntungkan karena kita tadi mencuci pasir malangnya sehingga kondisinya sudah lembab, basah, mudah untuk menanam. Menyusun tanaman terlihat mudah, tetapi kenyataannya kadang banyak membuat kita merasa dilema. Itulah tantangan dan keasikan dalam hobi aquascape. Bagian depan atau foreground adalah tempat untuk tanaman paling pendek. Paling bagus menggunakan tanaman karpet. Sepertinya semua orang suka keindahan tanaman karpet, termasuk saya. Saya membeli 3 cup Monte Carlo dan saya gelar di bagian depan. Tampak hijau terang seperti padang rumput yang indah memukau. Di bagian tengah, tempat tanaman dengan ketinggian medium, saya letakkan tanaman Hydrocotyl tripartita.
Beberapa tanaman lain yang cukup besar saya letakkan di belakang. Saya sempat membeli moss diikat di kayu, semacam pohon bonsai yang rencananya akan saya letakkan di tengah. Namun, saya tidak jadi menggunakannya karena setelah dicoba di berbagai posisi, berbagai kemiringan, dan berbagai sudut putar, menurut saya tampak tidak selaras dengan hardscape dan tanaman lain yang sudah saya susun di aquascape ini. Setelah semua tanaman tertanam, kita akan mengisi akuarium tersebut menggunakan air sampai penuh. Tapi kuncinya adalah pada saat mengisi dengan air, jangan sampai semprotan atau guyuran pada saat mengisi akuarium tersebut menyebabkan hardscape maupun substrat ataupun tanaman menjadi rusak karenanya, karena sudah kita tata sedemikian rupa. Berilah alas saat pengisian air, bisa menggunakan piring plastik, tempat makan styrofoam, atau bisa juga menggunakan plastik wrap yang banyak kantong udara di tengah-tengahnya. Benda-benda tersebut akan meredam gaya dorong aliran air sehingga tanaman dan substrat yang sudah kita susun tidak rusak terkena imbas dorongan air tersebut. Sudah terisi dengan air, sudah semuanya. Sekarang kita tinggal pasang lampu dan juga filter. Jenis lampu dan filter apa yang saya pakai? Ikuti yang berikut ini. Saya menggunakan penyaring air jenis hang-on back filter dengan pompa yang berada di luar akuarium. Hang-on back filter mempunyai kelebihan aliran airnya tidak menimbulkan riak-riak, lebih cocok untuk aquascape. Ada merek lain yang menggunakan pompa celup di dalam akuarium. Merek tersebut tidak saya pilih karena penggunaan pompa di dalam air akuarium akan meningkatkan suhu air. Lampu yang saya pakai adalah LED merek Yamano, yang bisa diatur panjangnya menyesuaikan panjang akuarium kita. Kemudian pupuk cair ini harganya sangat murah, hanya Rp10.000 saja, sampai-sampai saya abaikan dari perhitungan biaya pembuatan aquascape. Nah, setelah semuanya jadi, sekarang saya tinggal menikmati akuarium ini. Biasanya saya bisa berdiam diri berlama-lama memandangi aquascape karena ada keindahan-keindahan yang saya sendiri sangat nikmati dan kadang-kadang saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Saya memang tidak pandai merangkai kata. Sepertinya saya bukan pujangga. Mungkin aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata. Untuk CO2, saya akan menggunakan DIY, do it yourself, menggunakan citron dan baking soda. Mungkin saya bahas di lain video. Saya cukup puas dengan hasil aquascape buatan saya sendiri. Paling tidak, saya bisa menikmati keindahan alam bawah airnya. Meskipun masih kalah jauh jika dibandingkan dengan desain para master aquascape di Indonesia. Melihat hasilnya, ternyata kontur bukit yang saya buat masih kurang tinggi. Padahal saat melakukan penataan, rasanya sudah saya atur setinggi mungkin. Perlu banyak tambahan tanaman di sela-sela bebatuan agar makin tampak alami, dan perlu ditambah tanaman tinggi di bagian belakang agar lebih rapat dan rimbun. Dan seperti yang saya janjikan, saya akan membahas mengenai biaya. Yang perlu teman-teman tahu, di sini ada biaya dasar dan juga biaya-biaya tambahan. Biaya dasar ini kita memang harus keluarkan sekarang, misalnya pembelian tangki akuarium ini, terus kemudian pencahayaan atau lampu, filter, tanamannya tentunya ya. Jadi terus kemudian substrat juga. Tapi kalau biaya tambahan itu mungkin biaya-biaya yang bisa kita undur belakangan. Misalnya teman-teman mau on off kan lampu ini otomatis dari jam berapa sampai jam berapa, itu kita bisa beli timer. Terus kemudian CO2 sifatnya juga nggak wajib sekarang. Terus kemudian kalau misalnya mau menambah cooler supaya airnya cepat menyerap CO2, itu juga bisa belakangan. Tapi yang pasti biaya dasar sekarang itu yang saya katakan tadi harus ada. Biaya dasar ini sebetulnya kecil dan akan lebih banyak itu biaya-biaya tambahannya. Jadi tidak usah takut untuk memulai membuat aquascape di rumah teman-teman sekalian. Ini adalah perhitungan biaya pembuatan aquascape saya. Saya anggap aquascape mini saya termasuk paket ekonomis. Biaya dasar pembuatan aquascape yang meliputi harga akuarium, lampu, substrat pasir malang, batu hardscape, pupuk dasar, filter, tanaman air, dan fauna. Harga totalnya adalah Rp387.000. Jika masih dirasa mahal, kita bisa mengurangi lampu LED, kita ganti DIY pakai lampu TL biasa.
Kemudian hilangkan atau kurangi batu hardscape dan kurangi tanaman karpet dan tanaman mahal lainnya. Berikut saya detailkan juga harga material yang tidak wajib dan boleh dibeli menyusul jika sudah siap dananya. Baik teman-teman sekalian, itu video aquascape dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terus kemudian jangan lupa klik like kalau teman-teman suka dengan video ini. Terus kemudian subscribe juga ke channel saya kalau ingin mengikuti video-video saya terus-menerus ya. Klik tombol loncengnya juga kalau ingin mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video. Tinggalkan komen juga di kolom komentar di bawah, baik itu pujian, terus kemudian pertanyaan, cacian, hinaan, saya semuanya akan terima dengan ikhlas. Pertanyaan-pertanyaan sebisa mungkin akan saya jawab, saya usahakan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Maju terus Aquascaper Indonesia.